Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa salli wa sallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita mengenai ciri-ciri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita akan membahas, membaca, menelaah kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas mengenai cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa bentuk cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di bagian mana atau di tangan mana digunakan oleh Nabi SAW, ketika Nabi memakai di bagian tangan apa, dan ini akan kita jelaskan pada pertemuan ini insyaallah. Jadi di dalam pembahasan ini akan dijelaskan kenapa Nabi SAW menggunakan cincin atau memakai cincin. Jadi ya, untuk definisi dari cincin mungkin semua orang sudah tahu, tapi untuk secara rinci seperti apa bentuk cincin Nabi SAW mungkin akan kita jelaskan berdasarkan riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan alasan kenapa Nabi SAW menggunakan cincin. Jadi memang bertepatan pada tahun ke-6 Hijriyah ketika itu Nabi SAW melakukan perjanjian damai dengan Quraisy, kufar Quraisy, orang penduduk Quraisy, orang penduduk Mekah ketika itu orang Quraisy. Diadakan perjanjian tidak ada perang, sehingga Nabi SAW menyempatkan, karena dia tidak disibukkan lagi untuk menghadapi berbagai ancaman dari kafir Quraisy, sehingga dia bisa fokus untuk berdakwah dari kalangan non-Quraisy. Nah, jadi selama ini kalau Nabi SAW disibukkan dengan peperangan, kemudian disibukkan dengan berbagai intimidasi, ancaman dari orang Quraisy, sehingga sangat mengganggu perjalanan dakwah Nabi SAW, sehingga beliau tidak memiliki banyak waktu untuk menyampaikan dakwahnya kemana-mana. Namun setelah adanya perjanjian Hudaybiyah ini, karena di salah satu kesepakatannya mereka tuh tidak terjadi peperangan, kemudian ketika misalnya ada orang Muslim Madinah ke Mekah, memang tidak boleh dipulangkan, tapi kalau orang kafir Quraisy ke Madinah boleh dipulangkan. Nah, wajib dipulangkan. Ini yang agak zalim sedikit. Namun tetap saja Nabi SAW mengalah dalam perjanjian itu, kemudian melihat ada peluang besar, yaitu menyebarkan dakwah itu bukan untuk kalangan Quraisy lagi, sehingga dia bisa memiliki banyak waktu untuk menyebarkan dakwah, menyampaikan dakwah Nabi SAW, menyampaikan risalah Nabi SAW ke berbagai daerah, ke berbagai negara, termasuk Kaisar Romawi, kemudian Kisra, Al-Furs, Persia. Jadi banyak sekali surat-surat yang Nabi kirimkan kepada raja-raja ketika itu. Namun yang jadi masalah, ketika Nabi SAW ingin mengirimkan surat-surat untuk mengajak
mengenalkan Islam kepada para raja yang ada saat itu. Yang jadi masalah adalah para raja itu tidak mau menerima surat apapun kecuali ada stempelnya. Jadi karena istilahnya semacam ada aturan, raja tidak mau menerima surat apapun kecuali ada stempelnya, sehingga Nabi SAW pun berinisiatif untuk membuat stempel. Dan stempelnya pun dibuat, kemudian dia berbentuk cincin. Jadi di cincinnya itu ada stempel Nabi SAW. Jadi kalau kita misalnya pernah memakai cincin, ada tempat permata. Kalau Nabi tempat permatanya itu justru untuk dimanfaatkan, dijadikan sebagai stempelnya. Ada tulisannya, ada ukirannya. Dan akan kita jelaskan dalam beberapa hadis nanti. Jadi dalam cincin Nabi itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Muhammadnya di bawah. Jadi ada 3 baris, sesuai hadis ini yang akan kita jelaskan nanti. Ada 3 baris, dia tulisannya Muhammad, baris paling bawah. Kemudian pertengahan Rasul, kemudian paling atas adalah Allah. Jadi bacanya dari bawah ke atas. Tentunya sebagai adab bahwa tulisan Allah, lafdzul jalalah ini sepantasnya lebih dimuliakan, di posisinya diletakkan di atas. Jadi Nabi sengaja membuat seperti itu, tentunya menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin. Jadi sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memakai cincin, sehingga ketika terjadi sebab tadi, terjadi aturan dari para raja tidak mau menerima surat apapun kecuali ada stempelnya, kemudian Nabi buat cincin, ada tulisannya Muhammad Rasulullah, kemudian itu nanti setelah dibuat surat baru distempelkan ke surat tersebut, sehingga lebih formal, sehingga raja-raja pun mau menerima surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah alasan kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin. Jadi stempelnya sekaligus dijadikan cincin. Di dalam hadis ini, hadis yang pertama dijelaskan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dari gurunya Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahid, dan juga selain Qutaibah, kemudian dari Abdullah bin Wahab an Yunus an Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fassuhu habasyian. Anas mengatakan bahwa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari warik. Warik itu adalah perak. Jadi cincin Nabi itu terbuat dari perak. Wa kana fassuhu habasyian. Kemudian fassunya atau tempat permatanya itu, atau tulisan Muhammad Rasulullah-nya itu diukir dengan model Habasyiyah. Jadi ukiran orang Habasyiyah. Sekaligus juga kita mengambil faedah dari hadis ini, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin, ini menunjukkan bahwa kita sebagai umatnya juga boleh memakai cincin. Tentu ada aturannya nanti, karena di berbagai hadis juga ada aturan secara detail mengenai cincin apa yang boleh kita pakai, terkhusus laki-laki. Apakah semua cincin boleh dipakai? Tentunya ada aturannya. Ada hadis yang lain melarang, jadi bahwa laki-laki itu tidak boleh menggunakan emas. Artinya kalau perak seperti ini, bahkan Nabi sendiri menggunakannya, maka itu boleh. Kalau perempuan, cincin terbuat dari emas boleh. Ya, ini aturan tersendirinya. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwa boleh hukumnya menggunakan cincin, apalagi bagi seorang lelaki, yang terbuat dari perak. Kemudian wa kana fassuhu habasyian. Jadi
tempat permatanya yang biasa kita, kalau misalnya ada orang menggunakan cincin, ada tempat batu akiknya misalnya, tapi Nabi tidak ada batu akiknya, tidak ada permatanya, yang ada cuma ukiran. Jadi ukiran itu ada dia diambil, jadi cincin terbuat dari perak, kemudian dimasukkan di situ ada batu yang terbuat, yang diambil dari negara Habasyah, kemudian diukir juga dengan teknik Habasyah, yaitu teknik orang Habasyi waktu itu, orang Afrika, atau sekarang tepatnya di sekitar Ethiopia atau Eritrea atau Sudan juga termasuk. Kemudian hadis berikutnya, Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan dalam hadis ini dari Qutaibah, kemudian dari Abu Awanah, Abi Bishr dan Nafi, dan dari Nafi kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin dari fiddah, cincin dari perak, cincin yang terbuat dari perak. Fakana yakhtimu bihi. Kemudian Nabi SAW menggunakannya sebagai stempel. Karena ada tulisan tadi, jadi dimanfaatkan, digunakan untuk sekaligus menjadi stempel. Wala yalbasuhu. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan Nabi tidak memakainya. Jadi dalam hadis ini memang terjadi semacam ada pertentangan dari beberapa hadis yang akan kita baca nanti. Karena dalam beberapa hadis Nabi SAW memakainya. Jadi ketika dalam satu riwayat ini mengatakan bahwa berdasarkan penjelasan Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwa Nabi hanya menggunakan cincin itu sebagai stempel, bukan untuk dipakai. Ini menunjukkan bahwa para ulama rahimahullah ta'ala, mereka menjelaskan mengenai hadis ini, ada beberapa kemungkinan kenapa penjelasan Abdullah bin Umar seperti ini. Di antaranya adalah kemungkinan Nabi SAW itu memiliki lebih dari satu cincin, sehingga satu dipakainya, satu tidak. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, bahwa cincinnya itu ada campurannya dari besi, karena besi itu tidak boleh dipakai. Jadi cincinnya itu terbuat dari perak yang bercampur besi, sehingga Nabi SAW tidak mau memakainya. Dan ini berdasarkan pendapat riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi beliau Imam Ahmad mengatakan kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun min hadidin alaihi fiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin yang terbuat dari besi, alaihi fiddah, kemudian bercampur perak, farama bihi, kemudian Nabi SAW membuangnya. Jadi ini menunjukkan bahwa cincin Nabi itu tidak cuma satu. Jadi ada yang terbuat dari perak murni, kemudian ada yang perak bercampur besi. Jadi ada artinya kemungkinan kenapa Abdullah bin Umar mengatakan demikian, Nabi tidak memakainya, ya mungkin cincin itu cincin yang bercampur dengan besi, campuran besi dan perak. Kemudian yang satu lagi murni, terbuat dari perak, sehingga Nabi SAW memakainya. Kemudian hadis berikutnya, Imam Tirmidzi meriwayatkan, kemudian langsung kita bacakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu." Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak, dan tempat permatanya juga
terbuat dari perak. Jadi murni perak semuanya. Jadi dalam hadis yang pertama dijelaskan bahwa cincin Nabi itu terbuat dari perak, sementara tempat permatanya, tempat tulisannya itu terbuat dari batu Habasyah. Sementara dalam hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW menggunakan atau memiliki cincin hanya untuk sebagai stempel, tidak untuk dipakai. Kemudian riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW juga memiliki cincin yang terbuat dari campuran perak dan besi, sehingga Nabi SAW membuangnya. Jadi para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa jadi tidak ada pertentangan sebenarnya sama sekali bahwa tempat tulisan nama Nabi SAW, tempat tulisan Muhammad Rasulullah yang ada di cincin Nabi SAW itu tidak ada pertentangan antara berbagai riwayat. Karena meskipun terbuat dari perak, kemudian ukirannya, tulisannya itu modelnya model Habasyah, artinya ukiran orang-orang Habasyah seperti itu. Dan dari berbagai riwayat ini bisa kita pahami berdasarkan penjelasan para ulama bahwa Nabi SAW itu memiliki lebih dari satu cincin. Yang satu tempat permatanya, tempat tulisannya itu model Habasyah, terbuat dari batu Habasyah. Kemudian yang satu lagi ya terbuat dari perak juga. Seperti itu. Kemudian dalam hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menulis surat kepada orang ajam, orang non-Arab, qila lahu. Kemudian ada yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam." Jadi ada yang mengatakan di antara para sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang ajam, orang non-Arab itu tidak mau menerima surat kecuali ada stempelnya." Fastana'a khataman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat cincin, membuat stempel. Faka'anni andur ila bayadihi fi kaffihi. Kemudian Anas bin Malik melihat, seolah melihat putihnya telapak tangan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW membuat cincin sekaligus stempel. Kemudian Nabi memakainya, bagian tulisan itu di dalam seperti, jadi agak terbalik, bukan permatanya di luar atau bukan tulisannya di luar, justru tulisannya di dalam. Kemudian ketika itu dilihat Anas bahwa Nabi SAW memakai itu, kemudian kelihatan putihnya telapak tangan Nabi SAW. Kemudian dalam hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satar wa rasulu satar wallahi satrun." Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus menjadi stempelnya itu memiliki tulisan Muhammad satu baris, Rasul satu baris, Allah satu baris. Jadi ada 3 baris karena 3 kata. Nah dari sini dijelaskan bahwa karena kepentingan tadi, kepentingan untuk menulis surat, untuk mengirim surat harus ada stempelnya, maka Nabi SAW membuat stempel, kemudian sekaligus menjadi cincinnya yang ada tulisannya Muhammad Rasul Allah.
Nah, tulisannya dari bawah, Muhammad Rasul Allah. Seperti itu. Kemudian dalam hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisara wan Najashi faqila lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra. Kisra ini adalah raja orang Persia ketika itu. Tepatnya sekarang itu daerah Iran. Kemudian Kaisar adalah Kaisar Romawi. Ya, dulu itu di Syam. Kemudian Najashi yang ada di Habasyah, yaitu di Afrika, seberangnya Mekah saat ini. Faqila lahu, kemudian ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Jadi para raja itu tadi, Raja Kisra, kemudian Raja Kaisar, Raja Najashi, mereka itu tidak mau menerima surat kecuali ada stempelnya dalam surat tersebut. Kemudian fasawwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddah wa nuqisha fihi Muhammadun Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin, ya, stempel yang berbentuk cincin terbuat dari perak, wa nuqisha fihi, kemudian diukir dalam cincin itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Nah, ini adalah penjelasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi beliau meriwayatkan bahwa tulisan cincin Nabi SAW yang sekaligus menjadi stempelnya itu adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawahnya, Rasul di tengah, Allah di atasnya. Jadi 3 baris. Nah. Kemudian dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengenai cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas juga, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala' naza'a khatamah. Jadi Anas mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki khala', memasuki toilet, naza'a khatamah, Nabi melepaskan cincinnya tersebut. Jadi tidak memakainya. Ketika dia memasuki toilet atau memasuki kamar mandi, Nabi melepaskan cincinnya. Memang secara riwayat hadis ini tidak sahih ya, bahkan mungkar. Namun maknanya sahih, maknanya artinya tidak ada masalah gitu. Tapi secara riwayat sanadnya memang ada masalah. Bahkan gharib. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah hadis mungkar. Namun secara makna ini benar gitu. Artinya kalau misalnya ada orang yang punya cincin di mana dia mengukir cincinnya itu ada tulisan Allah, kan tidak pantas sekali kalau dia memasuki WC atau toilet itu tetap memakai cincinnya. Ini kan tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi semestinya ketika ada orang yang ingin memakai cincin, ada orang yang memasuki WC, di mana cincinnya itu ada ukuran Muhammad atau Allah, maka sebaiknya dilepasnya, bahkan wajib dilepasnya, karena itu tidak pantas sekali tetap dipakai memasuki tempat yang kotor gitu. Kemudian dalam hadis berikutnya Imam Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkan dari guru-gurunya kemudian sampai kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan khatam cincin terbuat dari wariq, perak. Fakana fi yadihi, dan itu beliau letakkan di tangannya. Summa kana fi yadi Abi Bakar,
kemudian setelah Nabi SAW meninggal, kemudian pindah ke tangan Abu Bakar. Wa yadi Umar, kemudian berikutnya setelah Abu Bakar meninggal, kemudian pindah ke tangan Umar. Tsumma kana fi yadi Utsman. Kemudian setelah Umar meninggal, kemudian pindah ke tangan Utsman radhiyallahu anhu. Hatta waqa'a fi bi'ri Arisin. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau itu ketika memakai cincin itu jatuh ke dalam sumur Aris namanya. Ke dalam sumur, nama sumurnya adalah sumur Aris. Naqsyuhu Muhammadun Rasulullah. Tulisannya ada Muhammad Rasulullah. Sumur Aris ini adalah sumur yang dekat dengan kebun. Sumur Aris ini adalah sumur yang terdapat di kebun yang dekat dengan Masjid Quba. Nah, jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu dia berada di atas sumur itu, kemudian dia gerak-gerakkan cincinnya sehingga jatuh ke dalam sumur itu. Nah, kemudian mereka mencarinya 3 hari dan mereka tidak mendapatkannya. Nah, di sini ada poin penting yang ingin kita sampaikan mengenai cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memakainya, kemudian setelah berada di kebun ini, kemudian ada sumur, dia ternyata menggerak-gerakkannya, kemudian jatuh ke sumur Aris namanya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika ada orang yang mengklaim bahwa cincin Nabi SAW itu masih ada, masih utuh, disimpan, tentunya ini adalah sangat aneh gitu, sangat tidak bisa diterima begitu saja. Nah, karena di zaman Utsman aja sudah hilang. Dari mana dapatnya gitu. Jadi zaman Utsman itu tidak ada lagi cincin Nabi SAW. Sudah hilang. Nah, cincin yang diklaim misalnya ada, kan bisa dibilang buat cincin itu kan tidak terlalu sulit, apalagi memang sudah ahlinya. Ya tinggal dipesan, kemudian dimirip-miripkan, ada tulisannya Muhammad Rasulullah, jadi. Tapi kan itu tidak serta-merta bisa diklaim gitu. Karena cincin Nabi SAW udah hilang di masa di masa Utsman. Jadi ini adalah kalau misalnya ada yang mengklaim seperti itu, maka jangan percaya. Apalagi digunakan sebagai tabarruk. Nah, ini kan bahaya. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Karena tabarruk dengan dengan barang Nabi SAW, termasuk cincinnya, rambutnya, dan seterusnya, itu kan memang disyariatkan, artinya tidak dilarang, dan itu memang benar ada keberkahan. Tapi kalau tabarruk, mencari berkah kepada selain Nabi SAW, tentunya ini adalah satu kesyirikan dan sangat fatal gitu. Bisa terjumus kepada kesyirikan dan fatal akibatnya, karena tidak akan diampuni dosanya kalau sudah syirik. Makanya jangan percaya kalau misalnya ada orang yang klaim bahwa ini adalah cincin Nabi SAW, bisa begini, bisa begitu, apalagi ada semacam khasiat-khasiatnya, ini tidak perlu dipercaya, bahkan ini sangat bahaya. Kemudian pada hadis-hadis berikutnya, insya Allah kita akan menjelaskan mengenai di mana Nabi SAW menggunakan cincinnya. Artinya di tangan mana? Tangan kiri kah atau tangan kanan kah? Dan apa hukumnya kalau memakainya di tangan kiri atau di tangan kanan? Jadi dalam hadis yang pertama mengenai di tangan apa Nabi SAW menggunakan cincinnya, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari guru-gurunya kemudian sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincinnya di tangan kanannya. Dalam hadis berikutnya
riwayat berikutnya, riwayat yang lain mirip sama seperti apa yang dikatakan Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini menjelaskan bahwa secara gamblang, secara jelas, secara tegas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan cincinnya, memakai cincin itu di tangan kanannya. Nah, artinya sunnahnya kalau mau memakai cincin itu adalah di tangan kanan. Kemudian secara detail lagi bahwa dalam satu riwayat dijelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin itu di wa asyara ilal khinsar fi yadihi. Anas menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan atau memakai cincinnya di tangan kiri, di kelingking paling kiri, di kelingkingnya tangan kiri. Nah, seperti itu. Artinya ada beberapa riwayat menjelaskan satu sahabat meriwayatkan bahwa Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa Nabi SAW memakai cincin di tangan kanan. Kemudian Anas bin Malik mengatakan Nabi SAW memakai cincin di tangan kiri, di kelingking tangan kiri. Nah. Kemudian dalam hadis berikutnya Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dari sahabat Abdullah bin Ja'far mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin itu di tangan kanannya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga sama isinya. Karena anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin di tangan kanannya. Kemudian dari Jabir bin Abdullah juga, sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan juga hal yang sama. Bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin, memakai cincin itu di tangan kanannya. Jadi hadisnya mirip-mirip. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat yang lain dari seorang tabi'in As-Sad bin Abdullah berkata, "Kana Ibnu Abbas yatakhattamu fi yaminih wala yakhaluhu illa qala." Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menggunakan cincin atau memakai cincin itu di tangan kanannya. Wala ikhaluhu illa qala. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih. Karena Abdullah bin Abbas melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin di tangan kanannya. Artinya riwayat-riwayat yang dijelaskan beberapa sahabat ini, Abdullah bin Abbas, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Abdullah bin Ja'far, ini mirip-mirip. Hampir sama isinya semuanya. Ya, mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin atau memakai cincin di tangan kanannya. Kemudian dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin terbuat dari fiddah, dari perak. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan fassahunya itu tulisan tempat permatanya atau tempat tulisannya itu di kafnya, di telapak tangannya. Wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengukirnya, membuat ukiran di tempat cincinnya itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Wa naha an yanqusha ahadun alaihi. Kemudian Nabi SAW melarang siapapun cincin Nabi yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah itulah cincin yang jatuh ke dalam sumur Aris. Jadi di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa Nabi SAW memposisikan, meletakkan
Posnya, pos itu adalah tempat tukirannya tadi itu di dalam telapak ya, bukan di luarnya gitu. Bukan di bagian luar tangannya, malah di bagian dalam. Jadi sehingga memudahkan Nabi SAW untuk menstempel gini, tek ya, seperti itu. Jadi itu juga penjelasan di dalam hadis ini. Kemudian dalam hadis berikutnya, riwayat yang lain dari yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, beliau mengatakan dari Qutaibah bin Sa'id, kemudian dari Hatim bin Ismail, kemudian dari Ja'far bin Muhammad, kemudian dari ayahnya, beliau berkata, "Kana al-Hasan wal Husainu yataqattamani fi yasarihima." Hasan dan Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakai cincin itu di tangan kiri mereka. Nah, di sini menjelaskan bahwa hukum memakai cincin di tangan kiri itu boleh, karena itu yang dilakukan oleh cucu Nabi SAW. Karena tidak mungkin cucu Nabi itu melanggar syariat, melanggar hal yang dilarang gitu, melanggar hal yang disyariatkan. Nah, jadi ketika Nabi SAW dalam berbagai riwayat, dalam banyak riwayat menjelaskan bahwa Nabi SAW itu memakai cincinnya di tangan kanan. Banyak sekali riwayatnya. Tapi kan ada hadis juga, artinya dari Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Nabi SAW itu memakai cincin di kelingking kirinya. Nah, ini tangan kiri, artinya menunjukkan bahwa bolehnya memakai cincin di tangan kiri maupun di tangan kanan maupun tangan kiri. Meskipun kebanyakan riwayat itu tangan kanan. Jadi masalah seperti ini itu adalah masalah wasi menurut para ulama. Artinya tidak perlu harus diperdebatkan panjang lebar seperti itu. Siapa yang mau memakai cincin di tangan kanan ya monggo. Siapa yang mau memakai cincin di tangan kiri ya monggo. Intinya yang penting tidak ada pelanggaran syariat selain itu. Misalnya dia memakai cincin terbuat dari emas. Ini kan pelanggaran. Nggak boleh. Emas itu dipakai oleh laki-laki. Kalau perempuan baru boleh. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yataqattamu fi yaminih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin di tangan kanannya. Kemudian dalam hadis yang lain Anas juga meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yasarih wa huwa haditsun la yasihu aidan. Namun hadis ini tidak benar. Memang ada riwayat dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan cincin di tangan kirinya, tapi hadis ini memang tidak sahih ya, tidak sahih. Kemudian adapun di hadis Muslim ya, dari Anas bin Malik, ya artinya tidak di dalam buku ini, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa asyara ila al-khinsar min yadihi al-yusra. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di sini katanya, di sini. Dia mengisyaratkan menunjuk kelingking tangan kirinya. Nah, jadi ini berdasarkan apa yang dilihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis yang lain, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin terbuat dari emas. Fakana yalbasuhu fi yaminih. Kemudian Nabi memakainya di tangan kanannya. Fattakhadha an-nasu khawatima min dhahabin fatarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang lain pun sahabat yang lain ikut-ikutan membuat cincin dari emas. Fatarahahu
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang cincinnya tadi yang terbuat dari emas. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la albasuhu abada. Aku tidak akan memakainya selamanya. Fatarahan nasu khawatimahum. Kemudian sahabat yang lain juga ikut membuang cincin emas mereka. Dalam hadis ini dari yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memiliki cincin terbuat dari emas. Ya, tentunya ini sebelum dilarang, sebelum turunnya, sebelum ada syariat larangan memakai cincin terbuat dari emas. Kemudian bolehnya memakai cincin dari emas ini dihapus karena ada larangan setelahnya. Oleh karena itu makanya Nabi SAW itu membuang cincin emasnya. Kemudian sahabat yang lain juga membuang. Karena apa? Karena cincin emas ini tidak boleh, tidak halal digunakan oleh laki-laki. Karena ini adalah khusus, ini adalah diberikan kekhususan untuk para wanita. Mengenai bolehnya memakai cincin terbuat dari emas. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan ajma'al muslimuna ala anna sunnah ja'lu khatamir rajuli fil khinsar. Berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama muslimin, bahwa yang sunnah adalah, hukumnya sunnah, yaitu seorang laki-laki memakai cincin itu di khinsar, di kelingking. Wa ammal mar'ah fa innaha tattakhidu khawatima fi asabi. Adapun wanita, ya dia boleh memakai cincin di seluruh jarinya. Ai fi ayyi asbu'in sya'at. Di jari apapun dia mau, fi yadiha, di tangannya. Li'annaha tattakhiduhu lizinah wa tajammul. Karena wanita ya menggunakannya untuk mempercantik dan memperindah dirinya. Karena laki-laki tidak pantas memakainya seperti itu. Jadi laki-laki dilarang menggunakan perhiasan dari emas. Oke. Sekian saja penjelasan kita mengenai cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan jelaskan mengenai bagaimana ciri-ciri pedang Rasulullah SAW. Apalagi Rasulullah SAW banyak sekali mengikuti peperangan. Tentunya dia memiliki pedang. Dan akan kita jelaskan bagaimana ciri-ciri pedang Rasulullah SAW pada pertemuan berikutnya. Pertemuan selanjutnya insya Allah. Sekian saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.